Kemudian warrasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhun itu isim ya, atau noun, ismul fa'il. Jama' itu plural. Kalau seorang ar-rasikhu, rasikhun tanpa waw dan nun. Di sini ada waw dan nun disebut jama' mudzakkar salim. Daripada kalimat rasakha. Rasakha. Ar-rasikhun yakni orang-orang yang punya ilmu dan ilmunya itu murassakh. Murassakh itu maknanya thabit, tetap terjunam di dalam hati. Ada akar apa? Kalau pokok itu ada akar tunjangnya. Okey. Kerana ada orang sekadar mengetahui fi adhanihim, di akal mereka saja. Itu disebut ma'rifah, pengetahuan. Tapi kalau ilmu ialah pengetahuan yang murassakhun fil qalbi, yang tertanam kuat, kokoh, mantap di dalam hati. Disebut ar-rasikhuna fil ilmi, murassakh. Okay, kalau kita tanam pokok ya, dia dipacakkan di atas tanah, lalu dia ada akar tunjang, disebut murassakh. Nah, ilmu itu, yang namanya ilmu, dia murassakhun fil qalbi, dia tetap di dalam hati, lalu dia akan jadi nur. Ilmu itu akan jadi cahaya. Okay. Maka itu salah satu doa Rasul yang selalu kita baca. Nabi memohon kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Apa yang jadi nur? Ilmu. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, an ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Di dalam hati dia murassakh. Dan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya mantap, keyakinan dan akidahnya mantap. Ini musta'naf atau jumlah yang tak ada hubung kait dengan ayat sebelumnya, yaitu dengan kalimah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ini kalimah yang tersendiri. Allah nak menjelaskan, adapun warrasikhuna fil ilmi, lawan kepada alladzina fi qulubihim zayghun. Yang fi qulubihim zayghun kan tidak mantap. Dia apa namanya? Sekali ke kanan, sekali kiri, apa istilahnya? Zigzag lah. Orang Indonesia kata plain plan. Dia tidak tetap. Berdolak-dalik. Dia tidak merassakh ilmunya. Maka Allah menyebut warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan ini adalah salah satu di antara rahmat yang Allah kurniakan pada seseorang. Okay. Kefahamannya benar, ilmunya nafi', bermanfaat. Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas masa dia kecil kan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Termasuk Abdullah bin Abbas yang ar-rasikhuna fil ilmi. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Sesiapa yang dikehendaki ada kebaikan padanya, siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah memberi kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan, sesiapa yang dikehendaki kebaikan ada padanya oleh Allah, yufaqihhu fid din. Allah memberi faqih, kefahaman yang hak, yang benar tentang agama ini. Bukan sekedar tahu, tapi Allah memberi kepadanya al-fahmus sahih, kefahaman yang sahih, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Bukan sekedar pengetahuan, tapi menjadi ilmu. Beza. Pengetahuan sekedar tahu. You tahu kah? Tahu. Yang itu? Tahu bang. Lama saya tahu. Tahu saja. Nah, orang yang merassakh ilmunya bukan sekedar tahu,
tapi dia mengimplementasikan. Okey, kerana apa? Riwayat dari Ali, al-ilmu yadullu 'ala al-amal. Ilmu itu akan membawa kepada amalan. Itulah yang namanya ilmu nafi'. Dia membawa kepada aplikasi, tidak sekedar tahu. Baik. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang merasakh ilmu mereka ini, yaqulun, mereka berkata apa? Amanna bihi, kami beriman dengan ayat-ayat itu, ayat yang matasyabaha minhu itu. Nah, sifat orang yang rasikhuna fil ilmi, ketika mereka membaca ayat-ayat mutasyabih, sikap mereka adalah taslim, menerima apa adanya tanpa takwil. Mereka menerima sepenuhnya. Dan itu pula menjadi karakter orang-orang yang beriman. Anda tentu sudah kasih tanda surah 4 ayat 65. Kalau tak percaya, bukalah, entah warna apa. Saya tak sebut hafal, tapi sudah kasih tanda. Surah 4, 65 di hujung ayat. Wa yusallimu taslim. Warna apa tu? Wa yusallimu taslim. Itulah sikap ar-rasikhuna fil ilm. Taslim, menerima sepenuhnya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui maknanya itu. Itu ar-rasikhuna fil ilmi, mereka mengatakan amanna bihi. Subhanallah, itu taslim yang mutlak kepada Allah. Kami beriman kepadanya. Inilah sikap yang mesti ada pada kita apabila kita membaca Al-Quran, terdapat padanya ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis yang juga mengandungi yakni yang mutasyabih. Amanna bihi, kami beriman dengannya, tanpa memberikan makna-makna atau ihtimalat, andaian-andaian, kemungkinan-kemungkinan. Ya, kita mesti taslim. Dan jumhurus sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan diikuti juga oleh para ulama ahli tafsir, ahli usul. So mereka ini termasuk kepada ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka hanya berserah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui makna yang sebenarnya. Yaqulun amanna bih, kami beriman dengannya.